Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Kiai Haji Ma'ruf Fauzin yang pada kesempatan pagi hari ini selaku pengisi kajian subuh dengan kajian kitab Sahih Bukhari. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Bapak Dr. Muhammad Masyuri beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Manarul Ilmi, jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi TS yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni kajian ba'da subuh dengan keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, kajian pada Rabu pagi hari ini adalah kajian kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kiai Haji Ma'ruf Fauzin. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Pak Kiai Haji Ma'ruf Fauzin untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul kurama wal fadil, yang sangat kula muliakan para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS, para guru besar, para dosen, para doktor, dan Bapak Ibu jemaah Masjid Manarul Ilmi, ingkang kula doakan mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki dan aktivitas ilmunya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Sahih Bukhari. Kali ini kita membahas kelanjutan dari masalah bab sholat. Hari ini kita membahas terkait, kemarin sudah membahas tentang takbir sholat dan seterusnya. Kali ini bacaan di dalam sholat. Imam Bukhari pada hadis 701 ini, beliau menyampaikan hadis riwayat Anas bin Malik. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata sahabat Anas, kami ketika bermakmum dengan Nabi, kami mendengar Nabi mengawali sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mengawali sholat beliau dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak dengan bismillah, tetapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil, dijadikan dasar bagi sebagian ulama ketika menetapkan bahwa di dalam sholat diawali dengan alhamdulillah dengan tidak mengeraskan bismillah. Ini sekali lagi kita temui di Mekah, di Madinah, di beberapa masjid di perkotaan, itu biasanya dengan alhamdulillah. Cuma sebagai penyeimbang, ya. Sebagai penyeimbang, saya khawatir, wah ini Sahih Bukhari langsung alhamdulillah, berarti kalau yang baca bismillah itu keliru, itu salah, itu bid'ah. Nah, jadi inilah fungsi kita mengaji, kemudian bisa mengetahui secara menyeluruh aspek tersebut.
Jadi begini, ulama yang menetapkan bacaan bismillah itu dari sahabat lain, yakni sahabat Abu Hurairah. Kata Nu'aim bin Al-Mujammir, kata beliau, saya sholat bermakmum kepada Abu Hurairah. Dan ketika Abu Hurairah memulai sholat setelah takbir, Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca ayat surat Fatihah sampai waladhdallin, dia mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Lalu dia ruku, sujud sampai salam, sampai selesai. Lalu Abu Hurairah berkata, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang saya berada dalam kuasanya, saya inilah asbahakum salatan bi Rasulillah. Sungguh saya adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah dibanding kalian." Nah, ini bagi para kiai, para ustadz yang kita temukan di Indonesia ketika sholat menggunakan bacaan bismillah. Kemudian sekali lagi, baik ulama, baik mazhab, baik para kiai, guru-guru kita yang sholatnya pakai bismillah, itu berdasarkan riwayat hadis ini. Sementara terkait dengan riwayat yang lain, yakni tentang bacaan, tentang bacaan, ini yang kemudian ditetapkan oleh sebagian mazhab yang lain bahwa dalam riwayat Imam Muslim, kata sahabat Anas, sebenarnya Nabi membaca bismillah tapi lirih. Makanya kalau kita mendengar ketika bermakmum di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu di mikrofon itu terdengar ya suara imam ketika mengucapkan bismillah tetapi tidak keras. Jadi sekali lagi, niki perlunya kita ketika ngaji lalu kemudian diberi uraian, diberi keterangan secara utuh sehingga baik yang sholatnya itu pakai bismillah itu sah, yang tidak pakai basmalah pun juga ada riwayatnya sehingga kita yang bermakmum juga sah. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang menjadi dalil lain bagi ulama yang menetapkan bismillah itu bagian dari surat Fatihah adalah hampir semua Quran baik cetakan manapun, cetakan Arab Saudi, cetakan Timur Tengah, cetakan yang lain, itu surat Fatihahnya selalu ada basmalahnya. Itu sekali lagi hampir di semua manuskrip, semua di kitab Al-Quran yang berwujud sampai sekarang, itu ada basmalahnya. Hanya ketika sholat saja, ketika sholat itu permulaannya apakah bismillah atau alhamdulillah, itu ulama memiliki beda pendapat karena memang ada dua sahabat, yang satu tidak mendengar, yang satu mendengar. Sehingga sekali lagi sholat kita sama-sama sah. Yang tidak sah itu kalau tidak sholat. Kemudian kita berikutnya melanjutkan tentang bacaan di dalam sholat. Jadi setelah Nabi membaca takbir Allahu Akbar, kata sahabat, di antara Nabi membaca takbir dengan Nabi membaca Fatihah, itu ada waktu, ada masa di mana Rasulullah diam. Rasulullah terlihat diam, terlihat seolah Nabi membaca sesuatu. Lalu kemudian Nabi kemudian ditanya, sebenarnya apa yang beliau baca antara masa diam setelah takbir dengan Fatihah itu. Kemudian Nabi bersabda, Nabi membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakkini. Kemudian yang seperti biasa kita baca di sebagian kitab, nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Ini terdapat di dalam
hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ada satu lagi yang populer di kalangan Indonesia tentang bacaan iftitah ini, yakni yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Iftitah ini terdapat di dalam riwayat Imam Muslim, lalu kemudian hampir kebanyakan mungkin di antara kita itu membaca takbir ini, yakni ketika bacaan ketika bacaan iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim, tapi dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, tetapi beberapa hari yang lalu sempat ramai, sebab ramai karena video dari salah satu ustadz kondang kita, yakni Ustadz Adi Hidayat, dan itu sebenarnya video 7 tahun lalu kata beliau. Jadi Ustadz Adi Hidayat sudah menyampaikan klarifikasi, itu video saya 7 tahun yang lalu. Kemudian karena baru sampai kepada kiai kita, Kiai Marzuki Mustamar, lalu beliau berstatement. Jadi yang dipermasalahkan dalam riwayat Imam Muslim itu tidak ada kata-kata inni wajjahtu. Sementara kita terlanjur terbiasa membaca inni wajjahtu. Betulkah ini tidak ada riwayatnya? Jadi begini, terdapat dalam beberapa riwayat. Sekali lagi, saya tidak mempermasalahkan Ustadz Adi Hidayat berpendapat seperti itu. Ini pertama, hadis itu jumlahnya banyak. Hadis itu menurut Imam Ahmad ada 700.000, menurut Abu Zur'ah, Imam Ahmad punya hafalan hadis 100.000, 1 juta, mohon maaf. Kemudian Imam Bukhari itu hafal 100.000 hadis sahih, dan beliau menghafal 200.000 hadis dhaif. Berarti ada 300.000 yang perbendaharaan hadis yang beliau miliki. Nah, ternyata di dalam Mu'jam At-Tabrani ini ada kalimat inni wajjahtu. Tetapi di dalam video klarifikasi Ustadz Adi Hidayat mempermasalahkan perawi bernama Muhammad bin Ishaq yang dianggap mudallis memang. Tetapi selain itu ada satu kitab. Kitab ini bernama Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Di sini ada riwayat yang sama tetapi beda jalur riwayatnya. Di dalam riwayat ini Nabi menyebut inni wajjahtu. Jadi tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah Anda membaca wajjahtu atau ini wajjahtu, tidak ada masalah, tidak perlu diributkan. Silahkan mengamalkan dengan mana yang menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan ketika SD diajar agama oleh guru pengajar agama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, monggo silahkan, tidak ada masalah. Kalau mungkin dulu ketika di pondok biasa Allahumma inni wajjahtu, monggo juga tidak ada masalah, karena hakikatnya yang kemudian oleh sebagian ulama kita itu membaca menggunakan ini itu karena di dalam redaksi Al-Qur'an, ya, di dalam redaksi Al-Qur'an itu kalimatnya memang inni wajjahtu, yakni terdapat di dalam Surat Al-An'am, Surat Al-An'am 79. Jadi ini doa dari Nabi Ibrahim, di dalam, sekali lagi di dalam Surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, jadi terkait dengan masalah ini kemungkinan di samping ada riwayat Al-Baihaqi tadi, yang Al-Baihaqi itu adalah mazhab Syafi'i, ini merupakan kalimat yang diambil dari Al-Quran menggunakan
inni wajjahtu tadi. Sekali lagi ini tidak ada masalah bagi panjenengan yang mengamalkan. Yang penting itu tadi tidak saling menyalahkan, tidak saling menghujat. Kalau ada kira-kira yang kurang baik, ya tinggal diklarifikasi. Kemudian berikutnya niki terkait dengan sholat gerhana. Sholat gerhana begitu panjang. Nah, ini jadi ini bukan bab sholat gerhana, tetapi oleh Imam Bukhari dimasukkan ke dalam bab ini. Tetapi yang beliau maksud itu bukan sedang menjelaskan tentang sholat gerhana. Sebab nanti di bab sholat gerhana Imam Bukhari mengulang hadis ini. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan mencantumkan hadis tentang sholat gerhana, yaitu Nabi berdiri sangat lama. Jadi di dalam hadis ini ketika kami sholat gerhana, Nabi berdiri fa'atolal qiyam. Nabi berdiri sangat panjang, sangat lama. Ya, titik poin ini yang sebenarnya ingin dimasukkan oleh Imam Bukhari bahwa di rakaat pertama itu kita boleh berdiri lebih lama. Nah, makanya kalau panjenengan makmum ke Mekah, makmum di Madinah dan di beberapa masjid yang lain, itu di rakaat pertama agak panjang itu. Karena membaca iftitah ini. Setelah membaca iftitah agak panjang, boleh dibaca dua-duanya tadi, kemudian surat Fatihah, kemudian diam sejenak, lalu surat. Nah, tetapi memang kalau di Indonesia, begitu Allahu Akbar, tidak lama langsung surat Fatihah. Jadi di sini memang terbiasa tidak terlalu panjang, terbiasa tidak terlalu lama. Bahkan sekali lagi kalau ada ustadz yang sholatnya terlalu panjang dan terlalu lama, biasanya jamaah akan komplain kepada takmir. Lalu komplainannya itu bilang, Pak Takmir, tolong jangan dipakai lagi, itu kesuwen. Jadi sekali lagi hanya bersifat kebiasaan mawon antara yang biasa dengan surat panjang atau yang terbiasa surat pendek. Yang terpenting sekali lagi tidak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah mengarahkan pandangan kepada imam ketika sholat. Jadi begini, jadi ada seorang sahabat namanya Khabbab. Khabbab ini ditanya, orang bertanya kepada Khabbab, sahabat, Khabbab ini Nabi kalau sholat duhur dan sholat asar, karena suaranya lirih, tidak terdengar, apakah Nabi membaca juga? Beliau menjawab, iya, Nabi membaca. Kamu kok tahu Khabbab? Beliau menjawab, bittirabi lihyati. Saya melihat janggut Nabi, maksudnya geraham, itu bergerak-gerak. Berarti Nabi membaca sesuatu. Berarti Nabi di situ membaca. Tapi sekali lagi hadis ini bukan berarti makmum itu dianjurkan melihat ke imam, tidak. Jadi ada hadis lain dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, di hadis ini begini, Nabi bersabda kepada sahabat Anas. Nabi bersabda kepada sahabat Anas, ij'al basaruka haitsu tasjud. Anas, kalau kamu sholat, arahkan pandanganmu ke bawah. Arahkan pandanganmu ke tempat sujud. Nah, jadi ketika kita sholat, itu etika yang baik ketika sholat, kepala tetap seperti biasa, kemudian mata melihat ke bawah, kemudian tidak tolah-toleh atau tidak memejamkan mata. Sebab terkadang orang yang memejamkan mata, itu di depan mata kita ini, di depan penutup mata, ada banyak proyektor, ada banyak gambaran tentang keluarga, bayangan anak, bayangan mobil. Maka justru lebih fokus dengan cara mata tidak dipejamkan. Ada pendapat semacam itu dalam mazhab kita, dalam pendapat ulama kita.
Nah, jadi Imam Bukhari beliau mengambil bahwa sahabat Khabbab ini itu tidak melihat ke bawah, tapi melihat kepada Nabi. Mungkin karena namanya sahabat itu seperti yang kita sampaikan beberapa kali, sahabat itu sangat merindukan melihat Rasulullah. Jadi sudah menjadi kebiasaan para sahabat itu mencari tempat mereka bisa melihat Nabi. Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Muslim, kata sahabat namanya adalah sahabat Barra bin Azib. Kata sahabat Barra, kalau kami sholat, kami para sahabat lebih senang berada di kanan Nabi. Karena setelah salam, Nabi menghadap ke kanan. Jadi sahabat itu ketika sehabis sholat, mereka senang menatap wajah Rasulullah itu. Meskipun tadi Khabbab itu dari belakang, ini para sahabat lain dari sebelah kanan, mereka senang. Tidak hanya ketampanan Nabi, tetapi aura wajah senang dilihat. Kalau ada dulu di zaman dulu itu ada apa namanya? Ada artis melakukan show gitu ya. Itu kan orang-orang baik di depan atau di kanan kirinya itu merasa senang melihatnya. Demikian halnya Rasulullah, beliau sebagian sahabat itu senang ketika kalau di sini berada di utaranya Nabi. Karena setelah salam Nabi kadang menghadap ke sana. Tetapi Nabi juga terkadang menghadap langsung ke arah jemaah. Jadi ada dalam riwayat Imam Samurah, sahabat Samurah, mohon maaf, kata sahabat Samurah, kalau Nabi selesai sholat, Nabi menghadap ke arah kami. Nah, jadi posisi imam ketika berzikir itu boleh menghadap 180 derajat, boleh menghadap ke timur, seperti kita temukan di beberapa masjid, boleh menghadap ke utara, 90 derajat, menghadap ke utara. Dan biasanya kiai-kiai pesantren itu menghadapnya ke utara, bukan ke timur. Tapi sekali lagi sama-sama benar, tidak ada masalah, sama-sama memiliki dalil riwayat hadis. Jadi sekali lagi hal yang semacam ini monggo, itu pilihan bagi kita karena Nabi sama-sama melakukan dan Nabi sama-sama tidak mempermasalahkan. Kemudian berikutnya lagi, ini yang kemudian tadi sedikit kita beri pengantar. Idza sallu ma'an nabi farafa'a ra'sahu minar ruku' qamu qiyama hatta yarawnahu qad sajada. Ini dulu para sahabat ketika sholat bersama Nabi, jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', sahabat tetap berdiri sampai mereka melihat beliau telah sujud. Jadi hadis ini sama seperti beberapa hadis pendahulunya, makmum itu bergerak setelah imam sudah berada di posisi gerakan sesudahnya. Jadi Allahu Akbar. Jadi ketika imam itu sudah sujud, baru kemudian makmum turun untuk sujud. Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini beberapa hal yang berkaitan dengan bacaan ataupun yang kita lakukan selama di dalam sholat. Saya kira cukup sekian terlebih dahulu, karena mohon maaf sekaligus pamit izin. Rabu depan insya Allah izin tidak bisa ngaji, monggo apakah diwakilkan dengan ustadz yang lain atau saya persilahkan nanti kepada Bapak Takmir, karena insya Allah sedang menempuh pendidikan, upgrade ilmu kepada ulama di Turki insya Allah. Dan insya Allah berangkat siang ini.
Jadi mohon maaf tidak bisa terlalu panjang, saya cukupkan sekian. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Qasim. Eh, Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang mungkin ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ngarbi. Terkait tadi bacaan iftitah, itu kan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah kabiro, walhamdulillah kasir, dan seterusnya. Tapi ada juga kadang-kadang imam itu sampai lama baca baru Fatihah. Kadang-kadang tidak terlalu lama sudah baca Fatihah. Nah, kira-kira yang panjang itu yang dibaca apa, dan yang mungkin yang sederhana itu dibaca bagaimana? Apa yang dibaca? Terus yang kedua terkait dengan tadi, kalau gerakan imam itu baru katakanlah ruku baru Allah Akbar, tapi kadang-kadang imam itu Allah Akbar masih dalam kondisi belum ruku, Allah Akbar baru ruku, sehingga kadang atau sujud juga, sehingga makmum itu kadang-kadang mendahului karena yang di belakang tidak tahu gerakan imam. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Jadi pertama terkait dengan iftitah, bagaimana dengan iftitah kabiro? Kabiro itu ada sebagian yang berkenan mengamalkan, ada sebagian yang tidak berkenan. Jadi riwayatnya sebentar. Riwayatnya begini, terkait dengan kabiro, itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Jadi riwayatnya begini, riwayat yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sholat, Nabi mau sholat, lalu ada sahabat itu bermakmum, dan sahabat ini bertakbir Allahu Akbar, dia membaca kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata wa asila. Selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang membaca? Saya Nabi. Lalu Nabi dawuh, ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Saya kagum dengan bacaan kamu itu. Jadi sahabat ini nambah sendiri bacaan, tidak diajarkan oleh Nabi, tetapi Nabi mengetahui, nah, biasanya kalau itu tidak baik, Nabi melarang. Nabi menghentikan, jangan kamu baca itu. Tapi ternyata di dalam hadis ini, Nabi ikror, Nabi menyatakan setuju. Sehingga Allahu Akbar kabira tidak ada masalah, karena sekali lagi riwayat Imam Muslim. Sebagian yang tidak mengamalkan karena itu bukan Nabi yang melakukan. Tetapi hakikatnya sama saja. Meskipun bukan dari Nabi, tetapi karena Nabi menyetujui, maka tidak ada masalah. Buktinya sahabat yang meriwayatkan ini sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, setelah saya mendengar dari Nabi, saya baca kalimat itu. Nah, biasanya saudara kita umat Islam di Indonesia, setelah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila, inni wajjahtu. Kelanjutannya itu, yang satu satu paten, yang satu real, ya biasanya yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu biasanya tidak membaca kabiro ini. Sekali lagi tidak ada masalah, sebab sama-sama boleh diamalkan. Kalau berkenan monggo, tidak juga tidak apa-apa. Lalu kemudian benar, bagaimana ketika ada seorang imam yang mungkin sangat lama dia membaca iftitah. Jadi bentuk iftitah niku memang banyak, tidak hanya dua. Tidak hanya dua, di sini setelah bacaan ini wajjahtu tanpa ini yang riwayat Imam Muslim, masih ada tambahan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu, dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat yang lain masih tentang iftitah, beliau sahabat Umar bin Khattab, amalan beliau yang beliau baca adalah subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk
wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi di dalam bacaan iftitah itu menurut para ulama ada sekian riwayat yang terkumpul baik dari Nabi atau dari sahabat yang oleh Nabi diikrarkan, oleh Nabi disetujui sebagai bacaan di dalam sholat, itu memang banyak. Maka sekali lagi monggo panjenengan boleh mengamalkan itu, mana yang menjadi kebiasaan panjenengan, mana juga yang mungkin ini perlu saya amalkan karena mungkin ini lebih soleh, monggo silahkan, tidak ada masalah. Matur nuwun. Yang satunya tadi, monggo. yang tadi yang imam, yang kita imam sujud, kita masih imam itu belum sujud, kita sujud karena pada saat itu imam itu Allahu Akbar itu belum sujud, jadi masih berdiri. Nah, kita bagaimana sholat kita, sah apa batal? Enggak, betul. Jadi ada memang kita jumpai, kadang kita jumpai itu ada imam yang mengucapkan Allahu Akbar tetapi belum bergerak. Iya. Ada lagi imam yang sesudah sujud, posisi sudah disujud, baru mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi apakah dalam kondisi semacam ini makmum kemudian dikatakan terkait dengan masalah ini sholatnya sampai batal? Boten, tidak sampai batal gitu. Jadi sekedap kalau tunjukkan beberapa riwayat dalam hal ini, dalam hal mengawali gerakan, niki memang Nabi terkadang antara gerakan dengan ucapan itu oleh Nabi dilakukan secara bersamaan, terkadang tidak, terkadang lebih dulu gerakannya daripada ucapan takbirnya. Niki kita temukan dalam beberapa riwayat. Jadi begini, niki riwayat Imam Bukhari dan beberapa riwayat yang lain. Kadang Rasulullah mengangkat tangannya bersamaan dengan Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar lebih dulu, baru tangannya. Kadang tangannya lebih dulu, baru Allahu Akbar. Artinya apa? Kadang Nabi dilihat oleh sahabat itu, kadang gerakannya dulu, kadang bacaannya dulu. Nah, jadi ini tidak ada masalah, cuma sekali lagi bagi kita para makmum, bagi kita yang makmum itu, kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, kita lihat dulu imamnya ini mengucapkannya masih posisi berdiri atau sudah bergerak. Kita tetap menunggu gerakan imam. Cuma sekali lagi yang kita harapkan imam itu sesuai antara gerakan dengan perbuatan. Jadi kalau sudah Allahu Akbar mau sujud, ya memang disertai dengan gerakan itu. Cuma kita tidak bisa menuntut lebih kepada imam harus begini, harus begitu. Tetapi sekali lagi memang ada etikanya, etika seorang imam itu memang kalau dia antara ucapan dengan gerakan tidak sama, memang betul makmum di belakang itu akan menyangka imamnya sudah bergerak. Karena ibarat bacaan takbir Allahu Akbar niku ibarat mobil perpindahan gigi persneleng. Begitu persnelengnya di kopling diinjak, persneleng digerakkan, berarti sudah benar-benar harus seharusnya seyogyanya sudah bergerak. Kalau cuma sekedar menginjak kopling, orang-orang mungkin mengira sudah bergerak. Jadi sekali lagi Allahu Akbar itu bagi imam sudah disertai dengan gerakan sehingga makmum tidak sampai nyalip, makmum tidak sampai mendahului gerakan imamnya. Nggih leres matur nuwun, memang kadang ditemukan. Kadang gerakannya dulu baru Allahu Akbar.
Tapi sekali Betul. lagi bukan masalah. Sami-sami, Pak. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Eri di kolom chat. Apakah susunan hadis pada Sahih Bukhari itu per bab dimulai dari hadis yang paling sahih dilanjutkan ke hadis yang agak sahih atau bagaimana Yai? Matur nuwun Yai Ma'ruf, dan semoga panjenengan diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah selama perjalanan ke Turki. Amin, amin, amin. Matur nuwun. Bagaimana menurut penjelasan para ulama tentang metode penyusunan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya? Jadi ada riwayat begini, ini dikutip oleh murid beliau, Al-Farbari namanya. Kata beliau begini, kata Al-Farbari ini, guru saya Al-Bukhari berkata, ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa tasaltu qabla dzalik wa shallaitu rak'atain. Kata beliau, Imam Bukhari itu berkata, sebelum saya meletakkan satu hadis, meletakkan satu bab di dalam kitab sahih itu, saya mandi dulu dan saya sholat 2 rakaat. Jadi kalau panjenengan mau buat disertasi mungkin bisa meniru Imam Bukhari ini. Jadi sebelum menulis jangan kalau per tema terlalu banyak, mungkin per bab. Jadi ketika menulis satu bab, ini sholat apa kira-kira? Namanya sholat istikharah. Jadi sholat lalu meminta istikharah kepada Allah, meminta pilihan. Istikharah itu meminta pilihan kepada Allah, lalu kemudian ditulis. Jadi Imam Bukhari menulis bab di dalam kitab Sahih Bukhari itu, pertama beliau istikharah. Istikharah itu minta pilihan kepada Allah, lalu mana yang menjadi kemantapan itu yang ditulis. Jadi yang pertama itu istilahnya adalah semacam ilham, semacam feeling, semacam intuisi. Kalau dalam bahasa orang sekarang intuisi, saya mantepnya ini. Saya kok ini ragu-ragu, ini kurang baik, ini saya mantep, saya bismillah pokoknya ini mantep, saya tuliskan. Kalau Imam Bukhari itu hampir semua yang beliau tulis itu tarafnya sama. Taraf kesohihannya sama. Sebab berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitabnya Imam Ibnu Hajar itu memang beliau runtutkan dari yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Tetapi yang Imam Bukhari ini lebih kepada intuisi tadi, karena ada istikharahnya, ada permintaan kepada Allah mana yang kira-kira akan diletakkan. Tetapi bukan berarti Allah ini kau enggak. Ya. Hasil istikharah itu biasanya, hasil istikharah kalau cari jodoh itu kan lewat mimpi. Kalau ini enggak, kalau nunggu mimpi berapa puluh tahun memerlukan meletakkan 7.000 hadis, bukan. Ini lebih kepada mana perasaan srek, mana perasaan yang intuisi yang mantap untuk ditulis. Jadi yang saya ketahui Imam Bukhari metode penulisannya adalah semacam itu. Dan beliau sekali lagi kaya akan referensi riwayat, dan beliau sering menggunakan dari satu hadis yang panjang, hanya satu sekelumit saja yang beliau hendak sampaikan, itu beliau tulis lengkap. Kalau kita kan enggak, kalau kita kira-kira ada dalil yang panjang, hendak kita kutip intinya itu to the point saja. Tetapi ini menunjukkan Imam Bukhari itu sekali mengutip itu beliau menyeluruh. Matur nuwun, karena sekali lagi niki kula kita siap-siap dengan sebelum keberangkatan, sekali lagi kula cekapaken semanten, dan saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat, panjang umur semuanya, bisa kita ikuti dalam kajian kiai dan ustadz yang lain, dan
Saya tidak tahu nanti Prof. Agus Rubianto sepertinya di Turki, tetapi apa saya bisa bertemu dengan beliau atau tidak? Gitu. Wallahu a'lam. Dan sekaligus insya Allah panjenengan senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah, keluarga Anda juga diberi kesehatan, diberi keberkahan. Amin binitil qabul wa sulima'ul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekaligus izin datang Ustadz Wahyudin dan juga Dr. Masfuri. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Sugeng tindak, Zat. Oke, matur nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Fauzin yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, mari kita baca bersama doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.